Tapi yang kertasnya, maksudnya kan tidak bisa ditiru, jadi pengen operasi diri kan nggak iso. Susah. Yang mana? Oh, sendiri bu. Oh, atas. Dosinya. Oke. Pasti cetakan itu mah. Kalau kawin ini kan desain jadi masalahnya kalau cetakan itu mampu nggak mencetak bisa halus. Recording in progress. Yang masuk yang yang terpatut terbawa terpatut tuh Pak Bahrul tuh. Mana? Kira mana? Tak kira dia. Masa ada iya dong? Ini lagi. Iya, maksudnya kemarin kan beliin saya heran sekali. 2 bulan setelah itu kursus selesai, saya pertanyakan kepada guru saya yang waktu itu masih seumur saya, umur 23 tahun. Rumah rumahku biar tinggal gini apa atau saya bukan anggul Pak. Pemerintah Bandung loh. Bagiannya Bukono, saya ini dulu harus bilang. Poin lebih. Assalamualaikum Bapak Ibu. Kita tunggu teman-temannya yang lain dulu ya. Baru ada 14 orang ya. Kami kumpulkan itulah yang kamu hafal. Cek, halo.
Bu, Oke, Mbak. Bu Nani, Oke. Pertama lupakan tadi. Semua lupakan. kalau boleh di-share background di pelatihan komite. Oke. Di grup kelas sudah di-share, Saya Bapak. dapatnya dari Pak Lulu, Pak. Di grup kelas sudah di-share. Pak Giono kemarin telat masuk. Kalimat Oh, telat masuk. Oh ya, ya, sebentar saya share lagi. Satu semester ada 16 pertemuan, 12 satu pertemuan untuk UTS, satu pertemuan untuk UAS, ya. Kemudian masih tanggal 17 orang. 2 pertemuan itu untuk mengulang-ulang, 12 pertemuan pertama menghafal sampai semua keluar tanpa jangan memperhatikan grammar, jangan memperhatikan macam-macam. Apalkan siswa suruh menghafalkan sampai keluar dari mulutnya tanpa berpikir. Kalau satu semester selesai, berarti ada 120 pasang kalimat. Saya tidak mengatakan semua tidak dihafal, tidak mungkin. Jadi yang tersisa 80 pasang kalimat saja cukup. Dia sudah dengan santai bisa berbicara dengan saudara-saudaranya yang ada di Singapura, dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan siapapun. Nah, pasti sudah bisa. Ini yang tujuan utama, yang pertama. Kemudian 5 semester selanjutnya silakan sesuai dengan tertulisnya. Tapi lisan yang pertama kali menurut hemat saya itu yang perlu kita tanamkan dan perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Hanya 120 pasang kalimat dihafalkan. Saya contohkan di Prancis orang single begini dimanapun di dialog itu keluar dari mulutnya pardon semua. Untuk bisa keluar dari mulut saya pardon semua. 2 hari saya kemana-mana saya pardon semua. 60 tahun
Oke, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas kecil ya. Setelah tadi kita berada di kelas besar. Saya mau kenalan dulu lah sebentar ya sama Bapak Ibu. Pak Magiono, sudah ada ya? Tolong kameranya dihidupkan sebentar. Yang mewakili Bu, Yang mewakili, Bapaknya kemana? Bapaknya lagi membuka apel di halaman. Oke. Ini Bapak Kepala Sekolah ya? Pak Magiono itu. Oke, Bapak Maki Kepala Sekolah. Pak Irfan. Pan. Bentar Bu, Irfan. keluar sebentar tadi. Tuh, layarnya sendiri loh ya, jangan satu layar, jangan satu komputer dipakai barengan. Nanti absennya Ini- rombongan. Ini dalam satu kelompok Oke. di tempat yang sama, cuma di layar laptop yang berbeda-beda. Oke. Ya, soalnya kan centangan DLMS-nya kan atas nama sendiri-sendiri ya. Jadi Ya, kita betul. harus dikliknya Gini. sendiri-sendiri. Ibu Yeni ada di situ juga. Yeni Priyatnawati. Bu Yeni masih ada kendala di audio Bu. Yang lain tuh. Pak Ali Arifin. Pak Ali Arifin. Ini diwakili semua nih. Pak Marsani. Bu Marsani, Bu. Oh, Ibu, mohon maaf. Ibu. Bapak Ekwan Diki Aryasa. Bu Ayu Setiawati. Oh, ada ya. Pak Toto Suharyono. SMK Muhammadiyah 7 Kedung Pring. Ada Pak Toto. Lamongan ya. Cek, halo, cek. Pak Ikwan ya. Oke, ada Pak Toto Suharyono. Bapak Kepala Sekolah. Atau stafnya mungkin ini. Siapa ini? Ibu ya? Supatemi. Iya. Iya. Pak Muhtadin. Pak Amin. Pak Didit. Ada nggak ini? Cek. Oh yes, mlebu. Iki nih. Halo. Pak Tarmuji. Oh, sik. Oh. Yang dari SMK Muhammadiyah 7 Kedung Pring. Ada yang hadir? Belum ada. Siap, Bu. Pak Tarmuji. Oke. Oke. Pak Imam, SMK 2 Turen. Duren. Beliau lagi diklat BIMTEK Bu di Tangerang. Oh iya. Oh. Siapa ini? Enti Kusuma. SMK 2 Turen ini baru program SMK PK tahun ini atau dari kemarin? Ya, tahun ini Bu. Tahun ini masuk di tahap 2 SMK PK-nya. Lanjutan berarti ya? Tidak Ibu. Baru tahun ini, tahun 2022 ini. 2021 belum? Belum. Yang dari Kedung Pring ini 2021 sudah atau belum? Sudah. Berarti ini lanjutan ya? Soalnya nanti pasti perlakuannya beda. Nanti harus banyak sharing ke yang baru-baru ini. SMK Darul Ulum Muncar. Ini tahun ini apa tahun kemarin program SMK PK-nya? Pak Irfan? Sudah tahun kemarin, Bu. Tahun kemarin ya? Lanjutan Ya. juga berarti ya? Ini tahun yang kedua untuk komite pembelajaran. Tahun yang kedua. Yang Turen tadi baru ya? Yang dari Kedung Pring?
Baru tahun ini Bu dapat. Baru tahun ini. Oke. Terima kasih Pak Toto informasinya. Ya Bu, siap. Pak Husain Fajri, SMKN 1 Banyu Putih. Mohon maaf ikut diklat Ibu, mungkin anak buah kami bisa menghandle. Kemudian Lagi bimbingan ya Pak ya. pelatihan media mother Terima kasih Pak. sehingga Dan Haidar Rauf. untuk mengurangi rasa kami, jadi kegiatan penutupan diwakili oleh Andi Wijaya Adi Kusuma. Sukma Adiastri. Nggih, Ibu hadir. Ini SMK-nya, program SMKPK-nya tahun ini apa dari tahun kemarin? Baru tahun ini, Ibu. Baru tahun ini. Oke, berarti ini yang 2 lanjutan 2 tahun ini. Pak Jeffrey Andika ada? Siap hadir, Bu. Oke, terima kasih. Pak Andi Tri Cahyono. Melinda Pratini. Hadir, Ibu. Hadir. Oke, terima kasih Bu konfirmasinya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala, jadi begitu selesai kelas besar Bapak Ibu nggak bisa langsung join ke kelas kecil ini. Jadi kita pembelajarannya terjadwalkan itu setiap pagi ada kegiatan Zoom dari jam 8, ada yang mungkin sampai jam 12, ada yang sampai jam 11, tergantung jam per harinya dan banyak sedikitnya materi yang harus kita bahas nanti. Sabtu Bapak Ibu tidak libur ya. Saya biasanya di sini Sabtu libur, tapi di diklat ini Sabtu kita tidak libur. Kemudian kemarin sudah saya cek sudah banyak yang tercentang di LMS-nya. Karena ini saya juga harus melaporkan kehadiran Bapak Ibu setiap harinya. Mohon kalau misalnya tidak bisa hadir, karena ini dari satu sekolah ya, mungkin nitip informasi sama teman satu sekolahnya. Alasannya tidak bisa hadir apa, atau bisa juga WA ke Bu Lulu, nanti biar direkap yang hari ini katakanlah yang izin berapa orang, yang tanpa keterangan berapa orang, yang benar-benar hadir di kelas berapa orang. Kemudian ya saya tahu kita masing-masing punya kesibukan ya selain melaksanakan kegiatan diklat ini ya. Ini tantangannya juga kalau diklatnya jarak jauh itu karena Bapak Ibu tetap di sekolah jadi sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di sekolah. Nggak apa-apa, tapi pada ya sama-sama dibagi aja waktunya ya. Jadi Bapak Ibu tetap ada di Zoom. Nanti ada rekamannya juga. Jadi kalau yang tidak hadir mungkin atau disambi-sambi konsentrasinya nggak bisa penuh, jangan khawatir nanti akan ada rekamannya. Kemudian ada tugas-tugas dan mungkin ada forum diskusi juga yang harus Bapak Ibu selesaikan di Zoom, di LMS. Ada nanti masing-masing mungkin harus presentasi juga tugas-tugasnya di LMS. Kemudian karena ini ada 2 SMK yang baru tahun ini program, kemudian ada 2 SMK yang lanjutan. Nanti saya mohon mungkin yang lanjutan bisa sharing ya, sharing ke teman-teman yang baru masuk program SMKPK tahun ini. Jadi ada sedikit perbedaan dan programnya yang tahun kemarin. Jadi kalau tahun kemarin itu setiap sekolah ada 2 pendamping.
Satu pendamping dari perguruan tinggi, satunya pendamping dari balai besar. Kemudian kalau tahun ini pendampingnya ada 3 Bapak Ibu. Pendampingnya satu dari balai berkaitan dengan pembelajaran, kemudian ada dari perguruan tinggi vokasi, nanti berkaitan mungkin dengan kalau misalnya sarana prasarana ya, kalau sekolah Bapak Ibu mungkin mau punya unit produksi atau TEVA. Kemudian satu lagi yang baru sekarang itu dari industri. Ya, jadi mungkin kemarin pas verifikasi sekolahnya ditanya partner industrinya ada berapa, dia apa yang sudah dilakukan dengan industri. Bagi yang baru mungkin nanti kepala sekolahnya akan sering ya mungkin diundang ke Jakarta atau lewat Zoom juga untuk berbagai macam feedback berkaitan dengan program SMK Pusat Keunggulan. Jadi Bapak Ibu akan sangat sibuk sekali selama setahun ke depan dan mungkin tahun depannya lagi sampai seperti disebutkan sama Bapak Kepala Balai kemarin waktu memberikan sambutan, sampai Bapak Ibu sekolahnya dinyatakan di level 4 dan mendapatkan SK sebagai SMK Pusat Keunggulan. Jadi sekarang ini masih program ya, kata programnya jangan sampai tertinggal. Karena di Malang ini saya sudah, ini kan mau pas kemarin mau penerimaan siswa baru itu sudah banyak spanduk SMK XYZ, SMK Pusat Keunggulan. Padahal dari Kemdikbud sendiri belum diketok palunya bahwa SMK tersebut dinyatakan sebagai SMK Pusat Keunggulan. Masih program SMK Pusat Keunggulan. Nah, untuk diketok jadi Pusat Keunggulan nanti masih ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh sekolah yang Bapak Ibu kelola. Jadi selamat kepada sekolah yang terpilih tahun ini untuk mengikuti program SMK Pusat Keunggulan. Selamat juga untuk Bapak Ibu yang sekolahnya terpilih untuk melanjutkan ke tahap berikutnya di tahun 2022 ini. Untuk absensi tadi sudah saya absen Pak dari kehadiran. Ya, jadi absennya nanti saya bisa di awal, bisa di tengah, atau bisa di akhir. Nah, hari ini materi kita adalah orientasi. Baik, ini Bapak Ibu sudah lalui, kemudian ini yang sedang kita lakukan sekarang. Nah, nanti selanjutnya Bapak Ibu akan tes awal, jangan lupa bagiannya karena bisa jadi nanti soalnya beda-beda. Jadi harus pilih peran dulu, baru nanti bisa mengerjakan tes. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui, ya sudah meluncurkan program Merdeka Belajar. Kita itu berada di bawah Kementerian, kita harus mensukseskan program Merdeka Belajar tersebut. Kenapa ada program itu? Jadi dengan melihat kondisi saat ini berdasarkan data yang sudah diambil oleh kementerian bahwa hasil belajar di bawah rata-rata dan kemudian ada kesenjangan antar wilayah. Ini kebetulan yang di kelas ini dari Jawa Timur semua ya. Ya, jadi kalau Jawa Timur semua kan mungkin insya Allah rata-rata lah kesenjangannya tidak terlalu jauh.
Beda kalau misalnya mungkin di kelas ini nanti ada yang dari kita binaannya itu ada Maluku sama Maluku Utara. Wilayah kepulauan yang mungkin harus kalau mau ke sekolah saja butuh perjuangan. Bangunnya harus lebih pagi dari Bapak Ibu yang di sini. Pulangnya bisa jadi sampai rumah lebih malam dibanding Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, sedangkan kondisi yang diharapkan nantinya itu adalah ada peningkatan hasil belajar. Baik untuk kognitifnya maupun non-kognitif. Atau dititik beratkan di sini untuk di karakternya. Nah, jadi ada analisis atau kondisi saat ini, mungkin datanya atau laporannya ada yang tidak valid, kemudian identifikasi sampai ke akar masalahnya belum ada, program perencanaan untuk di satuan pendidikan, mungkin ada yang perlu dibenahi juga supaya bisa meningkatkan mutunya, program kegiatan pengadaan, sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pembelajaran juga akan dibenahi. Kemudian nanti juga pasti akan ada monitoring dan evaluasi. Apakah hasil monitoring dan evaluasinya ditindaklanjuti atau tidak, pasti nanti juga akan dilihat. Ya, jadi visinya pendidikan kita sekarang ini kan untuk menjadikan manusia pembelajar ya. Belajar yang bisa belajar sepanjang hayat, kemudian memiliki nilai-nilai karakter, 6 nilai ini yang dikenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Jadi ada karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Karakter-karakter ini pembinaannya nanti diintegrasikan, ada yang diintegrasikan dengan proses pembelajaran di kelas. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sudah lihat struktur kurikulumnya yang baru, itu kan di setiap mata pelajaran itu ada jumlah jam untuk mata pelajaran tersebut, kemudian ada jumlah jam untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk proyek sendiri, kemarin karena setiap mapel itu ada jamnya untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, nanti bisa diselenggarakan secara bersama-sama. Kemarin juknisnya sih bisa dilakukan di kegiatan ekstrakurikuler. Ya, jadi kalau yang tahun kemarin mungkin Bapak Ibu ada istilahnya PPK ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan PK berwirausaha. Tapi untuk tahun ini yang PK-nya itu dihilangkan, jadi hanya P5 saja. Nah, ini ada elemen-elemen dari setiap profil tadi ya. Jadi harapannya nanti mimpinya masyarakat Indonesia itu bisa maju, kompeten, dan pada akhirnya kesejahteraannya meningkat. Untuk mencapai itu harus dengan mereka dibiasakan untuk belajar sepanjang hayat. Jadi belajarnya bukan hanya pada saat di sekolah, tapi juga di luar sekolah, jiwa atau minat untuk belajarnya itu tetap terpelihara. Ya, jadi baik di pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Kalau di pendidikan formal, nah sudah banyak indikator-indikatornya yang bisa dilihat. Jadi angka partisipasi siswa yang tinggi, kemudian hasil pembelajarannya berkualitas, kemudian ada distribusi kualitas pendidikan yang merata. Jadi kemarin-kemarin kan mungkin ada
sekolah favorit, sekolah tidak favorit. Kalau zaman saya SMA dulu ada yang menyebut SMA tersamar, untuk menyebutkan sebagai sentra yang sekolah yang tidak favorit. Jadi harapannya nanti semuanya itu bisa jadi sekolah favorit dimanapun siswa belajarnya. Dia bisa memperoleh pembelajaran yang berkualitas. Itu mimpinya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu karena ada di level, bisa dibilang levelnya yang paling bawah adalah pelaksana utama untuk mensukseskan program ini. Nah, pendidikan yang berkualitas itu fokusnya pada pengembangan kompetensi dasar dan juga karakter. Nah, jadi tadi baik kemampuan kognitif maupun non kognitif. Kemudian juga cita-citanya mewujudkan pendidikan berkualitas tidak hanya masyarakat di perkotaan saja, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh atau mengakses pendidikan yang berkualitas. Cita-cita, jadi merdeka belajar, pendidikan yang berkualitas itu tidak hanya ada di pundaknya Bapak Ibu guru tanggung jawabnya. Jadi dimulai dari keluarga pastinya ya, karena keluargalah orang yang paling pertama berinteraksi dengan seorang anak. Jadi pendidikan yang berkualitas pasti diawali dengan keluarga ya kalau saya bilang harmonis gitu ya. Jadi kondisi keluarga pasti juga akan mempengaruhi psikologis anak didik kita. Kemudian juga peranan dari Bapak Ibu guru di sini. Kemudian peranan dari institusi pendidikan sudah pasti. Kemudian peranan dari dunia usaha dan industri ya yang menjadi partner Bapak Ibu, terutama untuk yang di level SMK. Kemudian juga pasti ada kontribusi dari masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas ini. Jadi kelima elemen ini mempunyai peranannya masing-masing di dalam mewujudkan pendidikan berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekolahkan Indonesia supaya APN-nya tinggi. Kemudian diminta juga untuk mendorong pembelajaran yang berfokusnya kepada siswa. Jadi beberapa tahun terakhir ini kan sering sekali didengungkan untuk Bapak Ibu mungkin istilahnya mengubah atau menyesuaikan gaya mengajarnya supaya berfokus kepada siswa. Nah, kemudian juga harus ada ditanamkan mindset bahwa tidak ada anak yang tertinggal di perkotaan, di desa, di kepulauan, di kota, di pinggiran itu mempunyai hak yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Kemudian semuanya itu dapat dicapai dengan melakukan berbagai macam perbaikan yang sudah dirintis oleh pemerintah ya. Jadi sudah disediakan berbagai infrastruktur dan teknologi. Kemudian ada berbagai macam kebijakan, prosedur, dan juga pendanaan untuk ke satuan pendidikan. Kemudian ada peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan juga tenaga kependidikan. Kemudian ada kolaborasi juga di antara guru dan juga satuan pendidikan. Kemudian di level pusat, pemerintah sudah menetapkan kurikulum, asesmennya, pedagogiknya juga. Nanti Bapak Ibu kita besok akan lebih
dalam membahas tentang perencanaan berbasis data dengan memanfaatkan profil pendidikan. Ya, jadi tahun kemarin itu kan Bapak Ibu sudah melaksanakan asesmen nasional ya. Sudah ada siswa yang mewakili untuk di asesmen, ada guru yang mewakili juga, kemudian kepala sekolah juga di asesmen. Nah, hasil asesmennya itu akan menjadi raport untuk sekolah Bapak Ibu. Rapor ini menggambarkan profil pendidikan di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat daerah. Karena ini Jawa Timur semua, berarti di tingkat Jawa Timur. Profilnya SMK di Jawa Timur itu seperti apa sih? Input siswanya bagaimana? Kondisi gurunya bagaimana? Sarana prasarananya seperti apa? Nah, semuanya terpotret ada di rapor pendidikan. Dan itu yang nanti diminta untuk dijadikan dasar Bapak Ibu dalam melakukan perencanaan, siklus perencanaan di satuan pendidikan. Nah, ini evaluasinya, Bapak Ibu nanti bisa coba cek di cari peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Ini tentang profil pendidikan ya. Jadi profil pendidikan itu dimulai dari profil satuan pendidikan. Jadi di tingkat sekolah nanti ada evaluasi diri, kemudian ada perencanaan di sekolah untuk 1 tahun ke depan, diharapkan akan ada peningkatan mutu. Peningkatan mutu di sini adalah peningkatan kualitas lulusan. Kualitas lulusannya dilihat dari kompetensinya dan juga karakternya. Literasinya ya, untuk kompetensinya, literasinya, kemudian karakternya. Dari profil pendidikan di satuan pendidikan, misalnya Turen ada SMK 1, SMK 2, SMK Muhammadiyah, SMK KNU, itu potretnya akan menjadi profil pendidikan daerah di masing-masing kabupaten. Oh ya, SMK ini provinsi ya, jadi di masing-masing provinsi. Nah, nanti berdasarkan profil pendidikan daerah, itu nanti akan ada program advokasi atau konsultasi, atau bisa juga pendampingan ke sekolah-sekolah. Yang didampingi sekolah yang seperti apa? Pasti nanti ada kriterianya yang sudah ditetapkan. Sehingga berdasarkan data profil pendidikan di daerah ini, harapannya nanti akan ada kebijakan-kebijakan dan program di dinas provinsi untuk meningkatkan mutu di daerahnya. Nah, dari ke-34 provinsi tadi profilnya akan mencerminkan bagaimana sih profil pendidikan nasional. Nah, itu nanti yang akan dijadikan dasar untuk pemerintah pusat mengambil kebijakan dan program-program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita. Dan sini ada materi transformasi sekolah dan pendidikan daerah dalam kerangka Merdeka Belajar. Jadi kalau sebelumnya, jadi ada paradigma yang harus kita ubah. Jadi kalau zaman saya kecil dulu ya belajar itu kewajiban. Tua menekankan kamu harus sekolah, kamu harus belajar. Jadi karena namanya anak-anak ya. Saya pun dulu pada saat sekolah ya belajar itu sesuatu yang menyiksa. Tapi kalau zaman saya kecil dulu belajar itu nggak pernah sih ya, jarang, banyak mainnya.
Wajarnya kalau menjelang ujian, itu juga kalau sudah dimarahi sama orang tua, sudah dimarahi sama guru. Nah, harapannya sekarang anak-anak belajar itu bukan karena keterpaksaan, tapi menjadi pengalaman yang menyenangkan. Sehingga ada kan gerakan sekolah menyenangkan. Kemudian guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber atau penyampaian informasi. Jadi guru memfasilitasi dan menginspirasi kegiatan belajar. Ya, jadi anak-anak sekarang kan mainannya sudah Android, sudah semua, tinggal hello Google, tanya ke Google saja. Rumus kimia untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nanti Google sudah akan menyediakan banyak sekali informasi. Nah, Bapak Ibu guru tidak boleh kalah ya. Jadi Bapak Ibu guru pun tetap harus belajar, upgrade kemampuan dirinya, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Supaya Bapak Ibu bisa selangkah lebih depan dibandingkan siswa. Kan kita jaga image juga ya, walaupun sekarang namanya pasti top. Ya, jadi jangan sampai nanti dibanding-bandingkan siswanya. Ngapain sekolah, banyak belajar. Dalam hitungan detik saya sudah langsung dapat jawaban. Nah, kemudian yang selanjutnya pendekatan homogen, satu ukuran untuk semua. Itu pelan-pelan harus dihilangkan. Jadi pendekatannya berpusat pada siswa, berbasis kebutuhan individu. Ini sebuah tugas yang berat Bapak Ibu. Ya, karena Bapak Ibu harus mengenali setiap siswa. Padahal satu kelas siswa mengenali, jadi nggak cuma tahu nama dari katakanlah dari 3 kelas itu, tapi karakternya, kayak belajarnya. Kalau mungkin ada yang tipe auditori atau visual, ya ini Bapak Ibu harus banyak melibatkan guru kita untuk mengenali informasi karakternya siswa A, siswa B. Kemudian kalau dulu pelajarannya belum mengoptimalkan teknologi, nah, harapannya ke depan Bapak Ibu sudah akrab semua untuk memanfaatkan teknologi. Kemudian ada kepentingan bekerja dengan sistem sendiri. Kalau sekarang harapannya semuanya berkolaborasi untuk mensukseskan peningkatan kualitas pembelajaran. Program dan ekosistem, kalau dulu itu nunggu dari pusat, dari atas dulu, ada apa sih kebijakan dari atas. Nah, kalau sekarang pemangku kepentingan itu didorong sebagai agen perubahan. Jadi seperti di kelas besar tadi, ada yang menyatakan supaya terbiasa mengoptimalkan akun belajar.id harus dipaksa dari atas. Oh, jangan dulu dipaksa dari atas. Bapak Ibu, mungkin harus berinisiatif sendiri dulu di lingkungan, di level sekolah, baru nanti ke daerah dan seterusnya. Fokus intervensi pada tingkat satuan pendidikan. Jadi di masing-masing level itu ada fokusnya sendiri-sendiri ya. Jadi kalau di sekolah tingkat satuan pendidikan itu untuk mencapai peningkatan mutu pembelajaran. Jadi ada transformasi praktek mengajar di ruang kelas. Kemudian ada pendekatan alternatif yang digunakan untuk praktek pembelajaran. Kemudian kalau di tingkat daerah
itu menciptakan ekosistem yang mendukung untuk peningkatan kualitas transformasi sekolah menuju yang lebih baik. Sedangkan di tingkat nasional menyediakan sumber daya pendukung, melakukan penjaminan mutu, dan juga memastikan bahwa programnya ini akan terus berjalan. Ya, jadi materi orientasinya seperti itu. Kayaknya ada di. Oh, yang kemarin belum ada ya? Oke, nanti saya isi. Saya share di Google Drive aja ya, biar Bapak Ibu terbiasa mengakses ke Google Drive. Sampai di sini mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu. Ada saya mau sharing. Tadi dari Muncar ya. Dari SMK Darul Ulum, coba salah satu mungkin. Pak Irfan. Pak Irfan, SMK Darul Ulum. Baiknya masih mati. Ya, unmute dulu Bapak. Apa mewakili sekolah. Mikrofonnya masih mati. Oke. Ya. Kok belum kedengaran ya? Belum kedengaran, Pak. Oke, sekarang sudah. Pandi. Terima kasih. Sebagai Assalamualaikum apa? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih agak gaptek Terima sedikit, kasih Bu. atas kesempatan yang diberikan, Bapak Ibu. Kami dari SMK Darul Muncar, kebetulan ini sudah fase kedua untuk menjalankan program SMKPK. Tahun lalu tim kami juga sudah mengikuti untuk pelatihan komite pembelajaran. Kalau yang tahun lalu itu dipilih per mata pelajaran, Ibu. Yang beda tahun ini hanya perwakilan pelajaran saja. Kami di sini mungkin mengikuti dulu karena sepertinya di program SMKPK maksud saya, itu di program keahliannya sepertinya strukturnya juga mulai berubah. Di antaranya program P5BK itu sekarang tidak lagi diganti menjadi P5. Hingga sekarang perubahan struktur itu masih belum tersampai kepada kami untuk yang dilaksanakan di tahun ajaran baru tersebut. Jadi kami mohon bimbingan untuk pelaksanaan PK di tahun kedua ini. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, jadi kalau tahun kemarin kan komitenya yang ngajar IPA semua satu kelas ya. Kepala sekolah semua satu kelas. Ya, betul. Ternyata setelah dievaluasi, efektivitasnya itu kurang. Oke. Jalan sendiri-sendiri. Iya, loh, kata narasumber saya di kelas begini kok, kata narasumber saya di kelas yang Betul, TI begini, yang IPAS begini, yang otomotif begini. Nah, sehingga sekarang, nah terus nanti pas IHT malah jadinya ayel-ayelan. Ya, betul. Nah, jadi sekarang diubah, Bapak Ibu 7 orang itu mendapatkan informasi dari fasilitator yang sama. Sehingga harapannya satu sumbernya sama kan, keterserapannya mungkin beda-beda, tapi akhirnya kan saling melengkapi karena sumbernya sama. Nah, jadi nanti pada saat Bapak Ibu harus IHT ke guru-guru yang lain di sekolah, itu tidak harus ada penyamaan persepsi, saling alot ayel-ayelan. Amin. Betul, Bu, itu yang kita harapkan juga. Kemudian untuk yang P5 memang sekarang P5 Pak BK-nya ditiadakan.
Padahal BK-nya itu kan kemarin kami waktu dapat informasi itu juga loh, BK-nya itu kan jiwanya SMK ya. Tapi ternyata malah dihilangkan. Jadi hanya P5 saja ya. Kita pelaksana di bawah mengikuti saja. Betul. Kemudian di strukturnya memang juga ada sedikit perubahan. Nanti akan di sesi-sesi berikutnya akan kita bahas. Ya, terima kasih Pak Irfan mewakili dari SMKN Darul Ulum. Oke, sekarang saya minta dari mana tadi? Dompleng ya? Ya, sudah lanjut aja. SMK Muhammadiyah 7 Kedung. Oke, siapa yang mewakili? Saya belum hafal itu. Mudah-mudahan nanti 10 hari ke depan bisa. Pak Toto. Pak Toto. Mikrofonnya silakan. Ya, Ibu. Terima kasih Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ini kebetulan Pak baru menerima PK tahun ini Bu Nani. Oh, tahun ini? Ya, baru tahun ini sehingga kami ini terkait dengan SMK PK mungkin masih awam. Sehingga mohon nanti bimbingan dari Bu Nani. Dan juga perlu kami ketahui SMK kami ini juga yang kebetulan dari PK kan untuk dapat kemaritim SMK PK ini adalah juga jurusan yang baru juga Bu. Jadi kami di SMK Kemaritiman kebetulan. Nah, ini tentunya kami untuk banyak belajar dari Bapak yang apalagi tadi di SMK Negeri Muncar yang sudah melaksanakan 2 kali ini, yang mungkin formatnya berbeda. Kalau tahun kemarin informasi dari teman-teman juga sendiri-sendiri, BK sendiri, kemudian guru sendiri, kemudian kepala sekolah sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan adanya dijadikan satu ini, kami pemahaman kami nanti semakin utuh, sehingga kita nanti bisa bersama-sama untuk memahami tentang konsep SMK PK ini lebih baik ke depannya. Ini sebenarnya yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Toto yang mewakili dari SMK Muhammadiyah 7 Kedungpring. Mohon maaf, berarti ini masih baru tahun ini ya program SMK PK-nya. Baru grace ya tahun ini. Iya, ngerayain ini Pak. Iya. Oke, nanti kita sama-sama belajar Pak. Gitu. Oke, selanjutnya coba saya mau tahu juga dari SMK 2 Turen. SMK 2 Turen, ayo siapa yang mau mewakili? Siap Ibu. Oke, silakan Ibu Entik Kusuma. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang ada di kelas 014 ini terkait dengan komite pembelajaran untuk SMK Negeri 2 Turen, ini memang hal yang sangat baru ya Bapak Ibu, terkait bagaimana nanti kita akan mengimplementasikan di SMK Negeri 2 Turen. Dan kebetulan juga yang terkait dengan ajuan kompetensi untuk tahun 2022 ini merupakan mungkin kompetensi yang langka atau program keahlian begitu ya Bu istilahnya sekarang, dan konsentrasinya juga sama istilahnya nautika kapal penangkap ikan. Nah, ini di Jawa Timur sendiri mungkin tidak banyak yang mempunyai program keahlian tersebut, sehingga kami juga harus banyak belajar terkait dengan kompetensi ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus ini Ibu Nani dari Balai Besar ya Bu, sekarang istilahnya Balai Besar BUE saya. Aja deh, Bu. Kemarin karena ada yang bertanya tentang gini,
Balainya ikut mana? Balainya ikut mana? Ada yang bingung, Bu, balai itu apa? Bu, seperti itu. Ini mohon maaf ya, Bu ya. Kami kemarin berasumsi kalau yang digunakan bukan BUE, Bu, karena program keahliannya adalah nautika. Biasanya kami kalau nautika itu ikut di GOA ya, seperti itu. Tapi alhamdulillah karena Turen dengan VEDC mungkin lebih dekat ya, Bu, jaraknya dibanding dengan kalau kita ke GOA. Itu yang menjadi apa ya, senang mungkin kami yang di tim komite ini, karena kemarin pembelajarannya juga saat kita mau daftar, Bu, di SIM PKB ya, Bu, kami memastikan bahwa item-item yang harus dimasukkan, satu contoh misalnya kepala sekolah ini harus aktif SIM PKB-nya, kemudian juga Bapak pengawas ini alhamdulillah beliau juga ada hadir di sini, Bu, Pak Mujiono. Kemudian juga kami yang lain adalah 2 guru kompetensi keahlian yang ditunjuk, kami memasukkan juga 2 itu, kebetulan semuanya sudah PN, Bu. Kemudian yang satu lagi adalah dari umum. Kemudian kami kemarin milih umum, Bu. Umum itu ternyata dari hasil BIMTEK kami kemarin, kalau di kelas 10, itu matematika sama bahasa Inggris kan masuk di kejuruan ya, Bu. Tetapi ternyata sumber belajarnya itu masih menggunakan yang umum. Jadi belum matematika ataupun bahasa Inggris yang mengacu kepada kejuruan. Ini yang kami mendengarkan kemarin, jadi ikut 2 Ibu, mohon maaf ya. Jadi yang satu kemarin mengikuti BIMTEK-nya di direktorat, di mana kepala sekolah hadir di secara tatap muka, sedangkan kami tim itu hadir mengikuti kegiatan secara Zoom juga, seperti itu. Sehingga ini kami 2 kegiatan, Ibu. Tapi hari ini pukul 10 tadi sudah ditutup, sudah selesai kegiatan BIMTEK-nya. Mungkin juga Pak Imam ini selaku apa namanya yang SIM PKB-nya yang digunakan untuk mendaftar ini, semoga juga nanti bisa mengikuti dengan baik, karena memang ada di dalam satu kesatuan. Tadi sempat juga disampaikan oleh yang dari SMK Darul Ulum. Ini terkait dengan kebersamaan di dalam tim untuk sama-sama mendapatkan informasi dari sumber yang sama, sehingga mungkin ada yang terlewat satu dengan yang lain, ini sama-sama bisa melengkapi begitu ya, Bu Nani. Ini terkait dengan kegiatan kita di. Kemudian yang tadi disampaikan, Bu, terkait dengan akun belajar ID ya, Bu ya. Karena di SMK Negeri 2 Turen ini juga sudah mengikuti seperti yang tadi disampaikan mulai tahun 2018, tapi tertaut ini kan baru tahun kemarin, di tahun 2020, 2021 itu sebagian kami juga mengikuti arahan-arahan, terutama kami gunakan, Bu, terkait dengan Google Drive ini untuk memfasilitasi kami di istilahnya kami ada SKP, Bu. Jadi akun tersebut emailnya itu kita gunakan untuk di Google Drive-nya itu untuk nyimpen seperti itu. Karena sempat juga di Belajar ID ini akunnya pernah tidak bisa dibuka juga, sehingga kami waspada gitu ya, Bu ya, untuk tetap menggunakan email kami yang sudah memang diverifikasi oleh Kemendikbudristek melalui Dapodik. Ini yang terkait dengan nanti media pembelajarannya. Dan saat ini mungkin yang masih kami gunakan, yang kami manfaatkan ya, Bu, dengan banyaknya fitur-fitur belajar yang ada di situ, ini terkait dengan Belajar ID, terutama nanti untuk yang di SMK Negeri 2 Turen. Karena kami pembelajarannya daring itu tidak menggunakan Google Classroom, Bu, mohon maaf. Jadi mungkin hanya sebagian saja yang di CGR itu sudah familiar. Kami sama-sama menggunakan mendesain LMS, Ibu. Itu untuk pembelajarannya, karena Google Classroom kami tidak bisa memonitoring ya, Bu, Bapak, Ibu, atau kami pihak manajemen tidak bisa memonitoring, sehingga kami gunakan LMS, semuanya ini kami bisa pantau atau monitoring kegiatannya. Itu mungkin nanti yang kami SMK Negeri 2 Turen belum familiar. Terkait dengan Belajar ID yang sudah kami manfaatkan ya, terkait dengan tadi di Google Drive, Ibu. Kemudian kalau Google Sheet itu masih mungkin sebagian yang memahami untuk memanfaatkan, dan ada yang baru tadi, Bu, yang terkait dengan penggunaan Google Doc itu kami sangat ternyata
dengan suara itu langsung bisa mengetik. Karena kami selama ini karena itu bisa digunakan untuk mengetik, kami ketik sendiri, Bu. Sehingga ada kendala pada saat itu ada yang bisa, ada tidak, terutama dikaitkan dengan menggunakan Android. Ini tadi kami sempat link-link yang ada di situ kami buka terkait ternyata memanfaatkan seperti ini, kita bisa dari sumber misalnya secara teks ya Bu ya, misalnya seperti itu. Tapi kalau ada tutorialnya ini sangat akan menjadi sangat bermanfaat sekali. Ini yang nanti menjadi media kami ya untuk saling berbagi dengan Bapak Ibu guru terutama di SMK Negeri 2 Turen ataupun nanti semua aktivitas yang terkait dengan SMK yang sekarang lagi menjalankan program ya Bu, istilahnya tadi program SMK PK. Itu mungkin Bu sementara ini yang terkait dengan apa yang sudah kami dapatkan dan mungkin apa yang nanti SMK Negeri 2 Turen harus laksanakan supaya kami betul-betul apa yang kami memang ikhtiarkan kami laksanakan secara bersama-sama ini, kelanjutannya itu tidak muspro atau tidak istilah saya itu ya tetap digunakan, tidak sudah kita kerjakan ini kemudian ternyata tidak, harus kembali lagi. Terkait juga tadi ada struktur ya Bu yang saat ini digunakan di Permendikbudristek nomor 56 itu betul-betul kami cermati juga terkait dengan capaian pembelajarannya, karena sekali lagi walaupun kami hanya kompetensi keahlian di nautika program keahlian di nautika kapal penangkap ikan, tapi pada prinsipnya nanti semuanya harus melaksanakan kurikulum implementasi kurikulum merdeka. Itu Ibu, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan dengan apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Teku Sumarati. Ya, jadi kalau kemarin itu karena VEDC itu kan dulu nama besarnya kan VEDC, sekarang Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika. Nah, jadi kalau tahun kemarin itu memang kami menjadi pendamping untuk program SMK Pusat Keunggulan ini untuk program keahlian yang otomotif dan elektronika sesuai dengan namanya. Jadi yang ikut program SMK PK otomotif dan elektronika seluruh Indonesia itu yang mendampingi adalah dari VEDC. Nah, lagi-lagi setelah dievaluasi ternyata kok tidak efektif. Ya, katakanlah kalau di Malang ini ada katakanlah 3 hari itu kami bisa keliling ke sekolah-sekolah itu bisa dapat semua. Tapi karena kemarin itu kan di seluruh Indonesia, akhirnya waktunya habis di jalan, habis untuk perjalanan. Sehingga sekarang untuk yang di BOE atau VEDC itu binaannya adalah atau pendampingan untuk wilayah Jawa Timur, semua program keahlian, kemudian NTB, NTT, Maluku dan Maluku Utara. Ya, jadi nanti konsentrasi untuk SMK-SMK yang lolos untuk ikut program SMK PK di kelima provinsi tersebut. Ibu, kalau boleh tahu, Nautika ini partner industrinya di mana? Iya Bu, selama ini kami kan dengan Pati Bu ya, kalau anak-anak melakukan PKL itu Pati di Jawa Tengah Juwana Bu, itu selama ini kami bermitra dengan Juwana. Iya, tapi nggak tahu ini karena kemarin mungkin ada jarak ya Bu ya, jarak. Apakah nanti di Jawa Timur kemarin kalau dengan PT PAL, kami mencoba dengan PT PAL itu juga hanya mapel-mapel tertentu saja di nautika itu yang sinkron seperti navigasi itu baru ke sana. Kemudian bangunan kapal itu juga kita bisa ke PAL, tapi akhirnya tidak semuanya bisa mencakup. Mungkin insya Allah ini juga tetap kita bekerja sama dengan yang di Juwana. Ada 2 Bu sebenarnya industri yang mulai kita kemarin mengajukan untuk program SMK PK ini kita jajaki untuk fit-nya nanti digunakan untuk di kegiatan tahun 2022.
Semoga sukses nanti ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi. Terakhir. Dari SMKN Banyu Putih. Siapa nih? Siap Ibu. Oke. Halo. Pak Usaid. Inggih. Dengar suara Ibu? Oke. Pak Iya. Usaid Fajri. Banyu Putih itu baru tahun ini ya Pak? Baru tahun ini Bu. Inggih. Iya, jadi nanti mudah-mudahan karena ini ada 2 kelas yang sudah dua sekolah yang sudah lanjutan, nanti bisa sharing ya, karena ini kan ada di grup WA juga. Nah, kalau misalnya nanti mungkin Bapak dalam implementasinya programnya setelah diklat ini ternyata masih ada yang belum jelas harus ngapain, nah bisa tanya-tanya ke tadi ya yang SMK Turen, bisa juga nanti tanya-tanya ke saya atau nanti kalau sudah ada pendampingan, nah pasti nanti ada pendampingnya yang ke sekolah Bapak Ibu. Siap, siap Ibu. Oke, mohon dukungannya. Bapak. Ada yang mau disampaikan? Sementara ini kami masih mau menyusun rencana ke depan mulai hari Senin karena kami masih baru BIMTEK ini Bu. Barusan penutupan. Ini kami di dalam perjalanan untuk menuju ke stasiun. Jadi nanti kami akan mengumpulkan teman-teman tim berkenaan dengan kegiatan langkah apa saja yang kami lakukan, utamanya di kegiatan pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu kami solidkan dengan teman-teman. Itu yang utama. Kemudian untuk kegiatan sinkron kurikulum, ini sudah kami merangkul dari Mitra Dudi yang ada di Surabaya. Kemudian dari Pelindo, kami masih menghubungi, masih belum bisa fix. Tapi insya Allah Mitra Dudi kami yang pertama adalah dari SSA Surabaya, yang kedua dari BB dari Banyuwangi. Banyuwangi itu dari Muncar, yang kedua, kemudian yang ketiga salah satunya adalah dari Pelindo. Kemudian nanti kami juga akan mengumpulkan teman-teman, fix-nya nanti kita pakai yang mana. Karena setelah kami klarifikasi ke direktorat tadi malam berkenaan dengan pemadanan, ternyata di SMK kami masih belum bisa difasilitasi, masalahnya berkenaan dengan kami baru PK yang pertama. Jadi direktorat masih belum bisa meng-ACC untuk kegiatan pemadanan ini, kurasinya belum bisa disiapkan. Oleh karena itu kami juga akan memantapkan apa yang diinginkan dari program PK ini, pusat keunggulan ini, sehingga nanti tahun berikutnya insya Allah kalau misalkan masih diberi kepercayaan untuk melakukan program kegiatan pusat keunggulan ini, insya Allah pemadanan akan kami lebih lanjutkan. Tapi yang utama nanti kami juga akan ada program yang perlu kami rencanakan ke depan selama program awal ini. Yang pertama adalah pembelajaran berkenaan dengan pusat keunggulan di kemaritiman tanpa menyampaikan kompetensi keahlian yang lain. Karena ini adalah kewajiban kami selaku SMK yang dipercaya selaku SMK pusat keunggulan. Semua kompetensi keahlian sudah melakukan kurikulum merdeka tanpa terkecuali. Oleh karena itu kami juga akan mengumpulkan teman-teman Kakom yang lain. Utamanya yang di pusat keunggulan kami ada beberapa hal yang perlu kami tekankan di sini. Utamanya di kemaritiman ini kami tekankan sekali lagi kepada teman-teman, utamanya Kakom yang ada di sekolah kami untuk memastikan sinkron kurikulum dengan Dudi. Ini yang perlu kami tekankan. Saya kira itu. Kemudian tanpa
tanpa mengurangi program-program yang lain dari 8+D-nya itu berkenaan dengan SMKPK. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Usep. Hati-hati di perjalanan Pak. Mudah-mudahan perjalanannya lancar. Dan jangan bosan-bosan ya Pak, karena Bapak akan sering ikut BIMTEK ini nanti. Oke. Gitu. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah sharing untuk kondisi di sekolah dan mungkin rencana ke depan. Pas ini di Malang sudah adzan duhur, jadi kita sudahi sesi untuk sinkron, kegiatan sinkron hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu ada tes awal, bisa dikerjakan nanti setelah duhur dan makan siang. Tes kalau misalnya sekarang belum sempat, bisa dikerjakan nanti malam, nggak apa-apa. Jadi dibukanya sampai jam 11 besok. Atau dikerjakan nanti dini hari pas nunggu sepi, atau pas habis subuh juga nggak apa-apa. Yang penting jangan lewat dari jam 10 lah, jam maksimal ngambilnya jam 10 besok lah. Nanti Bapak Ibu ngambilnya setengah 11, tahu-tahu jam 11 sudah ditutup kan, belum selesai mengerjakan. Ya seperti itu ya Bapak Ibu, kita bertemu lagi besok pagi pukul 8 untuk membahas mengenai platform teknologi untuk sekolah. Ya, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Bapak Ibu. Yang mau makan siang, selamat menikmati makan siangnya. Waalaikumsalam Pak Yusen. Tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih. Saya akhiri ya. Terima kasih.